Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini perkenankan saya Dwi Widya Ardelina, mahasiswi dari STIU Darul Quran Muria Bogor, akan menyampaikan presentasi mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di era digital, serta tantangan dan peluang yang dihadapinya. Saya akan membagi poin-poin penting yang perlu kita pahami bersama. Presentasi ini akan dibagi menjadi 5 bagian utama. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua kedudukan bahasa Indonesia mengenai bagaimana posisi bahasa Indonesia secara hukum dan praktis. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi, mencakup peran bahasa Indonesia dalam komunikasi, pendidikan, dan identitas nasional. Poin yang keempat, yaitu tantangan dan peluang, berisi apa yang dihadapi dan bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang. Dan yang kelima adalah penutup, yaitu kesimpulan. Bahasa Indonesia adalah identitas nasional dan bahasa pemersatu bangsa. Di era digital, kita menghadapi tantangan seperti dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dan perubahan gaya berkomunikasi, misalnya penggunaan bahasa gaul dan singkatan-singkatan yang sekarang banyak kita temui dalam berkomunikasi. Namun, digitalisasi ternyata juga membuka peluang yang cukup besar untuk mempromosikan bahasa Indonesia melalui konten kreatif dan teknologi. Kedudukan bahasa Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 36. Pasal 36 menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Bahasa Indonesia tetap kuat di sektor formal seperti pemerintahan, hukum, dan pendidikan. Namun, di platform digital, bahasa asing, terutama bahasa Inggris, ternyata masih sangat mendominasi. Ini berpotensi menggeser penggunaan bahasa Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Bahasa Indonesia dalam era digital memiliki berbagai fungsi. Di antaranya adalah yang pertama, sebagai alat komunikasi di media sosial dan aplikasi pesan instan. Kemudian yang kedua adalah sebagai bahasa ilmiah dan pendidikan melalui e-learning dan jurnal daring. Fungsi yang ketiga adalah sebagai identitas nasional dengan mempromosikan budaya melalui konten kreatif seperti vlog dan podcast. Adapun fungsi yang terakhir, fungsi yang keempat adalah sebagai sarana regulasi dalam e-government dan e-commerce. Tantangan utama yang dihadapi bahasa Indonesia dalam era digital adalah berikut ini. Tantangan pertama yaitu dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris, yang banyak kita temui dalam berbagai platform digital. Kemudian tantangan yang berikutnya adalah
pergeseran gaya berbahasa, di mana penggunaan bahasa gaul dan singkatan dapat mengurangi kesadaran berbahasa yang baik dan benar. Kemudian tantangan yang ketiga adalah kurangnya konten berkualitas dalam bahasa Indonesia, sehingga banyak informasi penting yang masih menggunakan bahasa asing. Di samping tantangan yang dihadapi, ternyata digitalisasi membuka peluang yang cukup besar bagi bahasa Indonesia itu sendiri. Apa saja peluang itu? Mari kita ikuti bersama. Yang pertama, yang adalah inovasi dalam teknologi, seperti aplikasi penerjemah, kamus digital. Hal ini dapat memperkuat penggunaan bahasa Indonesia. Peluang yang kedua adalah dukungan kebijakan pemerintah, seperti regulasi penggunaan bahasa Indonesia di layanan digital. Yang ini ternyata semakin diperkuat regulasi-regulasi tersebut. Yang ketiga adalah platform media sosial seperti YouTube, TikTok, dan Instagram memungkinkan masyarakat membuat dan menyebarkan konten berbahasa Indonesia secara lebih luas. Kesimpulannya, bahasa Indonesia ternyata tetap memiliki kedudukan yang kuat sebagai bahasa nasional meskipun menghadapi berbagai tantangan di era digital. Fungsi bahasa Indonesia dalam komunikasi, pendidikan, dan identitas nasional akan terus berkembang. Untuk itu, agar menjaga eksistensi bahasa Indonesia tersebut, maka diperlukan upaya kolektif dari pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam mengadaptasi bahasa Indonesia terhadap perkembangan digital tanpa kehilangan esensi kebahasaannya. Demikian presentasi yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih kepada semua audiens yang telah hadir dan berpartisipasi dalam presentasi ini. Saya sangat menghargai waktu dan perhatian yang sudah rekan-rekan berikan, dan semoga informasi yang telah disampaikan tadi dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Saya berharap kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan yang akan datang. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.